Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bungkah. Terima kasih teman-teman sebelumnya atas supportnya teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel saya teman-teman ya, sehingga saya masih tetap semangat. Dan mohon maaf teman-teman karena video saya masih amatir. Perekamannya teman-teman ada terkendala masalah suara sepertinya teman-teman. Ada teman kita kemarin komentar teman-teman ya, namun saya akan berusaha semampu saya untuk memperbaiki teman ya, karena peralatan perekaman video saya masih menggunakan handphone yang saya pakai sehari-hari ya teman, dan harap dimaklum ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk konten kali ini teman-teman saya memperlihatkan gading oren teman-teman ya, yang sudah berusia lebih 2 tahun teman-teman. Sepertinya sudah 27 bulan ataupun 28 bulan teman-teman ya. Dan ini sudah sering saya buatkan konten teman-teman, dari saat dia mulai daunnya besar hingga pengkerdilan teman-teman dengan metode sayat ekstrim. Ini hasil sayat ekstrim teman-teman, lihat pelepahnya mekar, rimbun dan teman-teman ya, dan dia tidak punya lagi celah antara pelepah dan pelepah lain teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini seperti biasa kita harus mengontrol tapisnya teman-teman, agar tapis ini tidak tumbuh besar teman-teman. Jika kita terlambat menyayat tapis, dia akan tumbuh besar teman-teman. Dan ini teman-teman seperti biasanya teman-teman, saya jika tapis yang termuda ini teman, kita tidak langsung menghabiskannya teman-teman ya. Kita memperhitungkan, jika dia langsung dihabiskan maka pelepah akan pendek teman-teman ya. Dan ini kita mesti menambah menariknya teman-teman. Ini sudah saya tarik 3 hari yang lalu, dan ini kita tinggal tarik aja teman-teman ya. Kita tarik lagi sedikit agar ini pelepah masih bisa tumbuh ya teman-teman ya. Dan yang tapis yang kita tarik itu dia akan langsung mekar daunnya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita tarik aja teman-teman, dan bisa juga langsung kita rapikan ya teman, bekas tarikan ini. Jika tapis ini ditarik hingga ke bawah saat ini teman-teman, tapis termuda ini ya, pelepah tidak mau lagi tumbuh teman-teman, dan dia sudah tidak seimbang lagi. Kita rapikan teman-teman, dan kita lihat teman-teman sisi-sisi pelepah ini agar dia lebih bisa mekar maksimal. Ini sepertinya bahan ini berkarakter pelepah yang tebal teman-teman. Kelapa gading ini subur. Dan akar teman-teman, terakhir saya mengoleskan bawang merah 3 bulan yang lalu teman-teman, dan ini akar sudah ada 4 baru akar teman-teman. Ini belum saya pernis, ini masih aslinya teman-teman, dan yang tua-tua sebelumnya sudah saya pernis teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk malam ini saya merawat beberapa bahan bonsai saya teman-teman. Dan ini juga sepertinya mesti sedikit dirawat teman-teman. Kelapa bonsai kelapa gading ini teman-teman, yang beberapa bulan lalu terlepas batoknya karena pembusukan isi batok ya teman. Dan ini pasca 2 bulan dia sudah kembali normal, dia sudah menumbuhkan 2 daun ini teman-teman. Kelihatannya lucu ya teman-teman ya, kurus. Namun inilah teman-teman ya, namanya dia bonsai kelapa ini, tumbuh-tumbuhan. Dia hidup tergantung dengan perlakuan kita teman-teman ya. Ini saya perlakukan dari awal nih, dari media air nih teman-teman. Ini sebuah kesalahan saya, awalnya menetaskan bibit bonsai kelapa itu langsung saya buka sabutnya teman, dan saya pernis langsung batoknya, dan saya tempatkan di media air teman ya, hingga dia saat dipindah ke media tanah dia akarnya lama beradaptasi dan lama manja akarnya teman-teman. Itu menurut persepsi saya teman-teman ya, dibandingkan dengan bonsai kelapa yang langsung di
program di media tanah teman-teman, ataupun di mempergunakan sabut aslinya itu, meskipun dia di media air namun masih menggunakan sabut teman-teman, nah itu dia tetap subur teman-teman. Sambil ngobrol teman-teman, saya langsung menyayat ya teman-teman. Ini sudah kita mulai sayat ekstrim teman-teman. Ini kita sudah menghabiskan sampai ke pangkal ya teman. Karena dia kurus teman-teman, hati-hati saat pemijitan ini teman ya. Pastikan pangkal pelepah ini kita pegang. Dan ini tapis termuda teman-teman. Nah ini sepertinya pucuk termuda ini sudah sama rata dengan lengkungan sebenarnya teman. Dan ini sudah bisa kita tarik kembali tapisnya sedikit teman-teman ya. Ini tapis paling muda ini, jangan dihabiskan langsung teman, kita tarik aja sedikit. Nah sudah, ini hanya kita memberi ujung tunas ini agar cepat mengembang. Dan sisa tapis yang ini teman-teman, dia masih bisa menumbuhkan pelepah ya teman-teman. Jika kita habiskan saat ini sampai ke bawah langsung teman-teman, pelepah ini tidak mau tumbuh lagi teman. Meskipun kurus namun dia subur ya teman-teman. Dan bonggol alhamdulillah ini sudah ada teman-teman. Sepertinya ini bekas pelepah lama pruning teman-teman, kita bisa rapikan sedikit agar bonggol cepat terbentuk ya teman. Hati-hati teman-teman, ini pelepahnya kecil, jika terpeleset apanya teman, pisaunya ini langsung putus nih teman, karena pelepahnya kecil. Ini teman, dan peti ini batok, hanya batok tempelan teman-teman ya. Sudah ada kontennya saya buatkan tentang pengeleman ini teman. Bagi teman yang mengikuti video saya ini mungkin sudah tahu kisahnya nih teman-teman. Sempat koma nih teman-teman karena pembusukan si batok. Awalnya goyang dan mengeluarkan aroma tak sedap teman-teman ya. Dan segera kita lepas, dan akhirnya dia masih bertahan hidup teman-teman ya. Meskipun setelah itu dia kurus, namun ini akar masih saya ground ya teman-teman, masih saya lindungi. Ini karena konten saya buka teman-teman ya. Kita lanjutkan pada bonsai gading oren ini teman. Ini saya sudah 10 hari tidak disayat teman-teman. Sepertinya ini mesti disayat juga teman. Kita lihat teman-teman, tapisnya apakah mesti disayat. Sepertinya belum teman, ini tapisnya masih, daun ini masih pendek teman. Cukup kita rapikan saja tepian pelepahnya teman, agar dia lebih bisa mekar. Teman gelap. Ini tepian pelepahnya kita ambil teman. Intinya cukup segitu dulu teman-teman tapisnya, jangan kita habiskan langsung. Ini kita rawat sedikit bonggolnya teman-teman. Oke teman, ini akar yang terbarunya teman, sudah mencapai tanah. Namun
namun belum begitu tua teman-teman. Ini masih kita lindungi, satu akar ini masih saya lindungi dengan akar kadaka teman-teman, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan bahan selanjutnya ini teman-teman, gading oren akar emas. Ini juga sudah sering saya buatkan konten teman-teman ya, tentang penyayatan. Dan kita cek teman-teman, ini pelepah belum terlalu mekar. Nah, ini kita bisa ambil sedikit lagi teman-teman, kita pangkas tepian pelepahnya teman. Ini berhubung malam teman-teman, hati-hati sedikit teman. Dan ini tapis termudahnya teman-teman, ini bisa kita tarik sedikit lagi teman. Nah, segitu dulu teman-teman ya, agar ini masih bisa meninggi sedikit lagi. Ini bisa kita potong saja teman. Bertahap ya teman-teman, meskipun dia namanya sayat ekstrem, namun kita tetap dengan perhitungan ya teman. Ini bisa kita urut-urut teman, agar dia lebih mekar. Untuk daun teman-teman, alhamdulillah subur. Dan karena dia akar ini sudah kita ekspos dan kita cat teman-teman, kita mesti rajin-rajin memencet-mencetnya teman. Kalau ada yang membusuk akar ya teman-teman ya. Namun jika dia masih tetap keras, nah itu artinya akar ini baik-baik saja teman-teman ya. Oke teman-teman, ini barusan yang pertama saya sayat teman-teman. Ini baru saya sayat, dan sebelum buat konten ini teman-teman ya, akar on the rock ini teman. Oke teman-teman, ditunggu update selanjutnya. Jangan lupa supportnya teman-teman, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.